Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara part 2 di SMP DDI Muara Jawa. Yang selanjutnya Bu, mengenai SMP DDI ini kan dibangun oleh yayasan ya Bu? Yayasan, jadi swasta ya. Bagaimana sih kan pengelolaan sekolah atau pembiayaan dari operasional dari sekolah? Apakah ini tuh ada kerjasama antara pihak luar atau ini pure dari SPP siswa atau dari dana pribadi? Kalau terkait pembiayaan di sekolah ini didirikan oleh Yayasan Aqdariyah Darut Dawah wal Irsyad Muara Jawa. Kalau dari pembiayaan sendiri sampai hari ini kami menjalankannya dengan memanfaatkan dana dari pemerintah, apakah itu BOS nasional ataukah BOS kabupaten gitu ya. Kalau dari internal sekolah sendiri kebetulan kami sampai hari ini belum memungut SPP. Jadi tidak ada pungutan setiap bulan. Paling ada itu setiap kalau mau ujian ada uang administrasinya seperti itu. Jadi setiap ujian saja, tapi kalau SPP belum ada sampai saat ini. Kalau terkait dari yayasan itu tidak rutin, tetapi terkadang misalnya memberikan bantuan dari pribadi yayasan gitu. Tapi kalau misalnya ada dari yayasan anggaran setiap bulan sampai hari ini belum ada. Jadi kami menjalankan yang betul-betul kami jalankan itu adalah dana dari pemerintah, dari Bosnas maupun Boskap. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menanyakan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai mekanisme penerimaan peserta didik baru. Apa saja syarat dan ketentuan untuk dapat bersekolah di sini? Kemudian bagaimana proses penerimaan dari pendaftaran hingga pembiayaan? Ya. Kalau terkait penerimaan siswa baru di sini ini persyaratannya tentunya adalah harus lulus SD atau jenjang tingkat, itu sudah pasti. Lalu kemudian kalau terkait misalnya di tes dan lain-lain sampai hari ini sih belum ada pengetesan tertulis gitu ataukah melalui online. Sampai hari ini belum kami lakukan itu, hanya kami seleksi di administrasi saja. Seleksi administrasi, kelengkapan berkas-berkas yang diperlukan. Jika berkas-berkas itu sudah sesuai dengan yang kami perlukan dan juga kuota kami juga masih ada, maka kami akan menerima gitu. Terkait misalnya pembiayaan untuk masuk di sini, kalau untuk siswa baru hanya untuk uang seragamnya saja gitu, uang seragam saja, tidak ada misalnya uang bangku, uang administrasi pembangunan, sampai hari ini belum ada. Jadi betul-betul dia hanya membeli kayak baju batik, baju olahraganya, pembiayaan begitu saja untuk siswa baru ya, berbeda dengan pindahan. Untuk kepribadian ya, gimana? Untuk kepribadian masing-masing gitu. Iya, untuk pribadi masing-masing aja gitu. Karena kebijakannya memang seperti itu sampai hari ini, entah nanti ke depan seperti apa. Terus kalau untuk pindahannya tadi, kalau pindahan atau misalnya dia kelas 2 bukan mahasiswa baru gitu? Iya, kalau pindahan itu lain, ada uang bangku kalau pindahan. Kemudian uang seragam itu pasti. Lalu juga itu aja rasanya, uang bangku itu yang membedakan. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu mempromosikan dan mensosialisasikannya? Apakah ada perbedaan dari sebelum pandemi dan pada saat pandemi? Kebetulan kan kemarin itu penerimaan sebelum pandemi ya. Nah, sebelum pandemi. Cuman begini, kalau mungkin saya pertanyaannya ya, jangan sebelum dan sesudah pandemi, karena penerimaan siswa baru kan masih sebelum pandemi ya.
Cuman ada perbedaan dari tahun ke tahun sistem rekrutmen kami. Seperti yang saya katakan bahwa kami ini di awal hanya 46 siswa dan bukan hal yang mudah untuk bisa menjaring siswa untuk menjadikan sekolah ini menjadi pilihan pertama dan utama mereka gitu. Bukan karena tidak diterima di sekolah lain lantas ke sini gitu. Itu adalah target kami, bahwa sekolah ini menjadi pilihan utama. Dan itu bukan hal yang mudah. Memang ketika saya memimpin, saya mengikuti juga jejak dari pendahulu saya, di mana mereka tuh biasanya memberikan bonus lah. 10 pendaftar pertama gratis apa gitu, gratis apa. Itu coba saya jalankan selama 2 tahun saya ikuti gitu. Tapi kemudian saya berpikir begini, sekolah ini kan dananya terbatas ya. Dari mana kami harus menganggarkan yang seperti itu gitu loh. Kayaknya tidak bisa deh dengan cara seperti ini untuk merekrut siswa. Memang mungkin tidak ada pembiayaan seperti yang saya katakan bahwa di luar daripada seragam mereka, tetapi saya tuh maunya kita tidak ada bikin iming-iming seperti itu gitu. Ya, cara saya mempromosikan adalah dengan peningkatan kualitas. Tidak ada cara lain. Makanya guru-guru di sini kita bekerja sama meningkatkan kompetensi yang kami miliki, merubah gaya mengajar, kemudian juga mencoba untuk menjalin koordinasi yang baik dengan orang tua murid gitu. Rajin untuk komunikasi terkait perkembangan siswa. Dan misalnya siswa ini dalam rentang waktu sekian ini tidak hadir di sekolah, kami rutin untuk menginfokan kepada orang tua murid by phone, atau kalau memang sudah sangat-sangat diperlukan untuk tatap muka maka kami panggil gitu. Dan itu ternyata menjadi hal yang menjadi ajang promosi juga, karena pada akhirnya orang tua yang bersangkutan itu akan mengatakan kepada saudaranya, tetangganya dan lain-lain tentang bahwa di SMP DDI itu anak kita diperhatikan loh, nggak seperti sekolah yang lain yang mungkin tiba-tiba dipanggil anaknya langsung nggak naik kelas. Kami tidak seperti itu. Kami memang memberikan, tidak langsung kami kasih shock, Bu anaknya begini-begini dan kemungkinan tidak naik kelas. Kami tidak begitu. Peringatan. Iya, kami ada jenjangnya. Jadi kalau misalnya anak ini sudah 3 hari tidak masuk, kami hubungin, Ibu apa benar anaknya tidak masuk? Oh masuk aja kok Bu, oh, ini tidak ada di sekolah Bu. Nah jadi ada tingkatan-tingkatan yang kami lakukan. Jadi memang betul-betul kami di sini membudayakan bahwa anak yang ada di sini adalah semacam anak kandung sendiri. Sehingga perhatian itu betul-betul antara ibu ke anaknya, dan kita berikan betul-betul rasa peduli yang full kepada mereka, dan juga menyampaikan kepada orang tuanya. Dan itu aja sih sistem saya selama ini, promosi saya selama ini. Guru-guru meningkatkan kompetensi, kemudian terus mencari pola yang pas dalam cara mengajar, dan juga berkomunikasi dengan orang tua siswa, sehingga orang tua merasa bahwa kami adalah orang tua kedua yang bisa mereka percaya, sehingga mereka lah yang berpromosi gitu. Jadi tidak lagi ada yang 10 pendaftar pertama dapat ini, kami tidak lakukan itu lagi. Dan jumlah siswa pun meningkat. Artinya program ini masih ada kekurangan, tetapi setidaknya sudah berjalan sesuai apa yang kami harapkan. Baik Bu. Misalnya nih kan belum ada yang tahu pandemi ini, terus sistem belajar online dan segala macamnya kapan berakhir. Misalnya di tahun yang selanjutnya pas Ibu melakukan open recruitment ini kan kayak penerimaan siswa baru pasti melalui via online kan, mau tidak mau. Jadi cara Ibu mempromosikan SMP DDI ini bagaimana melalui via online? Via online. Untuk ke depan belum coba dirintis, tetapi dalam pemikiran sudah ada bahwa mungkin kemungkinannya itu adalah
melalui, kalau kami memang masih terbatas ya, apakah dari segi tenaga yang menguasai IT untuk memanfaatkan pendaftaran online itu, tetapi mungkin paling ringkas-ringkasnya menggunakan Google Form. Ringkas-ringkasnya menggunakan Google Form, tidak seperti sekolah negeri yang dia memang difasilitasi jaringan online gitu ya dari pemerintah, dan itu juga berbayar kan, lumayan juga bayarannya gitu. Rasanya kalau di kami untuk saat ini 1 tahun ke depan rasanya tidak akan melakukan itu, kemungkinan hanya menggunakan menjaring melalui Google Form saja gitu, dan itu di share ke grup melalui kemudian medsos kami di FB atau Instagram atau apa, itu di share, nanti dari situ kemudian kami lihat antusiasnya seperti apa. Jikalau memang belum memenuhi kuota, maka tentunya akan ada action yang kami lakukan. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu untuk SMP DDI ini ke depannya? Harapan saya sangat banyak sebenarnya, karena dengan apa yang selama saya 4 tahun di sini belum juga bisa membuat hal yang perubahan yang luar biasa di sini. Ke depan harapan saya guru-guru yang ada di sini menjadi guru-guru yang memiliki kompetensi yang bisa diandalkan. Itu satu, itu sangat penting bagi saya. Jadi bukan soal apakah gedungnya harus mewah, fasilitas yang mewah dan lain-lain, tetapi dengan tenaga guru yang tidak mumpuni dari segi kompetensi tidak ada gunanya bagi saya. Jadi yang pertama itu adalah modalnya adalah guru memiliki kompetensi, kemudian juga guru betul-betul memiliki jiwa sebagai seorang guru. Karena ketika kita memiliki jiwa sebagai seorang guru, maka kita bukan hanya sekedar mengajar, tetapi kita memberikan sebuah perhatian kepada siswa kita. Bukan hanya soal saya sudah melakukan tanggung jawab saya ngajar, udah selesai saya ini. Tapi perhatian itu juga harus dimiliki oleh teman-teman guru, kemudian bisa melihat membaca siswa bahwa siswa saya seperti ini, maka apa yang harus saya lakukan dengan kondisi yang ada. Itu harus dimiliki oleh teman-teman guru yang ada. Saya juga berharap ada tenaga-tenaga muda yang mungkin nanti adik-adik bisa juga mengabdi di sini untuk bisa memberi warna baru dengan semangat baru, jiwa mudanya dengan ilmu terkini untuk bisa memajukan SMP DDI ini. Itu harapan saya, ada rekrutmen guru-guru muda, guru-guru yang masih fresh graduate, masih segar dari segi ilmu, semangat dan lain-lain. Itu yang saya harapkan bisa ada. Kemudian dari segi fasilitas masih sangat-sangat banyak. Harapan ke depan masih ada tanah di sebelah lapangan itu, saya kepingin ditambah lagi, kemudian bisa dibebaskan dari kesana dan di belakang sini bisa dibebaskan. Semoga Allah ringankan, Allah izinkan, kemudian yang bersangkutan juga yang miliki tanah bisa ada keridoannya untuk bisa memperingan kami, sehingga bisa ada dibangun gedung yang baru gitu, gedung yang baru, sehingga fasilitas-fasilitas di SMP DDI ini bisa kami penuhi. Bisa ada bertingkat, ini bangunan lama sebenarnya, saya juga kepingin bikin bertingkat. Harapan saya itu kalau dari segi bangunan, saya kepingin membuat sekolah meski kecil tetapi indah, dan mungkin berlebihan, tetapi saya ingin sekolah fasilitas hotel. Itu keinginan saya. Fasilitas hotel dalam artian apa? Sekolahnya ber-AC, nyaman, bersih. Saya tidak mengimpikan sekolah yang besar, tidak. Tetapi saya mengimpikan sekolah ini bertingkat tapi dan bersih gitu. Nah, itu sudah mulai saya lakukan. Saya mulai membangun WC, dan WC-nya model hotel. Itu coba saya lakukan. Jadi saya tidak beriming-iming bahwa sekolah itu akan besar seperti sekolah yang lain, tapi kecil tapi indah dan dengan fasilitas yang bersih, sehingga orang-orang itu akan merasa nyaman ketika berada di sekolah ini. Ini pun baru, dan dilihat aja ada tidak sekolah yang model begini, ya kan? Nah, itu coba nanti mungkin ada wallpaper dan lain-lain, itu coba
saya coba bangun gitu, seperti itu. Itu harapan saya ke depan dan semoga bisa terwujud selama saya masih di sini. Baik Bu, mungkin sekian dan itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Bu Iya. atas kesediaannya Ibu. Mohon maaf kalau kami banyak mengganggu. Tidak dengan senang Terima kasih hati. juga, telah membantu tugas dari kami. Ya. Selanjutnya kami lampirkan dokumentasi foto hasil observasi kami di SMP DDI Muara Jawa. Bersama Kepala Sekolah SMP DDI Muara Jawa. Tampak depan SMP DDI Muara Jawa. Ruang kelas SMP DDI Muara Jawa. Ruang guru dan parkiran SMP DDI Muara Jawa. Tampak samping SMP DDI Muara Jawa. Lapangan SMP DDI Muara Jawa. Fasilitas keran air SMP DDI Muara Jawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.